Pernahkah kalian berpikir bagaimana sebuah pabrik bisa membuat ribuan botol minuman atau jutaan bungkus mie instan setiap hari? Jawabannya adalah dengan menggunakan metode produksi massal. Produksi massal adalah kegiatan membuat barang dalam jumlah yang sangat besar secara terus-menerus. Proses ini menggunakan mesin-mesin canggih dan jalur perakitan yang teratur. Tujuannya sangat jelas, menghasilkan produk sebanyak mungkin dengan biaya per unit yang serendah mungkin. Dengan biaya rendah, perusahaan bisa menjual produk lebih terjangkau agar dinikmati oleh masyarakat luas. Bayangkan buku tulis, kalau dibuat satu persatu dengan tangan, harganya mahal dan lama. Dengan produksi massal, mesin memotong ribuan lembar kertas sekaligus. Mesin lain mencetak garis dan menjilid otomatis. Proses serempak ini membuat harga menjadi murah dan memungkinkan jutaan unit diproduksi setiap bulan. Metode ini menjadi tulang punggung banyak industri, makanan dan minuman, pakaian, elektronik, otomotif. Maka memahami konsep produksi massal adalah langkah pertama penting untuk terjun ke industri dan wirausaha skala besar. Di video ini kita akan pelajari ciri khas, perencanaan, risiko, dan cara menjaga efisiensi produksi massal. Produksi massal memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dari metode produksi lain. Ciri pertama dan paling utama adalah produk yang dihasilkan bersifat homogen atau seragam. Artinya, setiap barang yang keluar dari jalur produksi memiliki bentuk dan ukuran yang sama persis. Kualitas dan fungsi juga distandarisasi melalui pengujian dan kontrol kualitas. Ciri kedua adalah proses produksi berjalan secara terus-menerus dalam jalur perakitan berurutan. Setiap tahapan pekerjaan diatur spesifik, urutan tidak boleh terbalik untuk menjaga kecepatan dan konsistensi. Ciri selanjutnya adalah penggunaan mesin-mesin otomatis atau semi-otomatis untuk tugas berulang dengan presisi tinggi. Ini mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan volume produksi. Adanya standarisasi ketat, bahan baku, proses kerja, dan hasil akhir harus mengikuti SOP. Lalu, apa perbedaan mendasar antara produksi massal dan produksi satuan? Produksi massal fokus membuat banyak produk identik. Produksi satuan membuat barang unik sesuai pesanan. Produksi satuan memerlukan keahlian tinggi dan biaya per unit jauh lebih tinggi. Massal butuh tenaga semi-skilled untuk tugas spesifik. Satuan butuh craftsman yang mengerjakan banyak langkah. Kesimpulannya, massal rendah biaya per unit dan volume besar. Satuan unik, mahal, dan personal. Sebelum melakukan produksi massal, ada langkah krusial yang tidak boleh dilewatkan. Perencanaan yang matang. Perencanaan ini ibarat fondasi sebuah bangunan. Jika kuat, usaha akan kokoh. Langkah pertama adalah analisis pasar, mengetahui permintaan, tren, dan persaingan. Analisis pasar membantu memahami siapa target konsumen dan berapa harga yang mereka rela bayar. Analisis produk menentukan desain, ukuran, dan apakah produk layak diproduksi massal. Desain harus sederhana, fungsional, dan menggunakan komponen yang mudah didapat. Analisis sumber daya, bahan baku, mesin, tenaga kerja, dan teknologi. Analisis biaya, menghitung biaya tetap dan variabel agar menentukan harga jual dan margin keuntungan. Analisis risiko mencari hambatan seperti keterlambatan bahan baku atau kerusakan mesin. Semua hasil analisis dituangkan dalam dokumen perencanaan, jadwal, target output, biaya, dan strategi distribusi. Dokumen ini jadi panduan agar seluruh tim bekerja terarah dan terkoordinasi. Perencanaan detail dan analisis kuat membuat produksi massal berjalan lancar dan efisien. Hasilnya, proses efisien dan keuntungan sesuai harapan perusahaan. Itu sebabnya analisis dan perencanaan bukan pilihan, melainkan keharusan. Meskipun menawarkan banyak keuntungan, produksi massal menyimpan risiko yang tidak boleh dianggap remeh. Risiko pertama, perubahan selera pasar. Karena produk seragam dibuat dalam jumlah besar, perusahaan sulit beradaptasi saat selera berubah. Hasilnya, tumpukan stok dan kerugian besar jika model lama tak laku. Solusi, riset pasar berkala dan pemantauan umpan balik pelanggan bahkan setelah peluncuran. Strategi lain, mass customization, buat varian atau opsi yang disesuaikan konsumen. Risiko kedua, kerusakan mesin. Karena lini saling bergantung, satu kerusakan bisa menghentikan seluruh proses. Ini menyebabkan downtime yang mahal dan backlog produksi. Cara terbaik, maintenance preventive rutin untuk mencegah kerusakan sebelum terjadi. Jadwalkan pemeriksaan berkala dan catat log perawatan. Sediakan suku cadang penting di gudang dan tim teknisi siaga untuk perbaikan cepat. Perbaikan cepat meminimalkan downtime dan mengembalikan alur produksi. Investasi pada perawatan dan fleksibilitas desain produk menjaga produksi tetap kompetitif.
Dengan begitu, perusahaan bisa beradaptasi saat tren berubah dan mempertahankan efisiensi. Salah satu keterampilan penting adalah menghitung kebutuhan bahan baku secara akurat. Kesalahan bisa menyebabkan kekurangan bahan atau pemborosan biaya penyimpanan. Pertama, buat daftar semua komponen untuk satu unit produk. Ini disebut Bill of Materials atau BOM. Kalikan kebutuhan tiap komponen dengan jumlah unit yang ingin diproduksi. Misalnya, kursi sederhana, 4 kaki, 1 papan dudukan, 8 baut, 50 ml cat per unit. Untuk 10.000 unit, kebutuhan kaki, 4 pai 10.000, 50.000 buah. Baut, 8 pai 10.000, 80.000. Cat, 50 ml, pai 10.000, 500 liter. Dengan perhitungan ini, tempatkan pesanan bahan baku tepat jumlah untuk menghindari kekurangan atau kelebihan. Jaga keamanan pasokan agar produksi tidak terganggu. Jika permintaan menurun, jangan terus memproduksi penuh. Itu akan menumpuk inventory. Strateginya, kurangi volume produksi, misalnya dari 1 unit per hari menjadi 500 unit per hari. Lakukan dengan mengurangi jam kerja atau jumlah shift, atau mematikan sementara beberapa jalur produksi. Alternatif lain, diversifikasi atau retooling untuk memproduksi produk lain yang lebih laku. Fleksibilitas menjaga aset dan tenaga kerja tetap produktif dan mengurangi risiko kerugian. Perencanaan, perhitungan akurat, dan adaptasi adalah kunci agar usaha besar tetap efisien dan berkelanjutan.